Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Penghasilan linear dan penghasilan residual. Hai para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini, harapan dan doa saya semoga teman-teman pendengar semuanya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga, makin berbahagia dan tentunya pastinya makin bertambah sukses, makin bertambah rezekinya. Para pendengar, sekitar 50% penduduk di dunia ini mendapatkan penghasilan mereka atau sumber penghasilan mereka yang dikenal sebagai penghasilan linear. Penghasilan linear sering disebut sebagai active income, yaitu sebuah penghasilan yang mengganti waktu kita dengan uang. Penghasilan ini berarti Anda menerima gaji berdasarkan pada seberapa banyak Anda melakukan pekerjaan. Penghasilan linear ini dihitung berdasarkan pada total jam Anda bekerja dalam seminggu atau dalam sebulan. Ketika Anda berhenti bekerja, penghasilan linear ini, penghasilan Anda ini pun akan berhenti. Karena penghasilan linear membutuhkan kerja secara kontinu. Nah, namanya manusia. Setiap saat kita bisa berhenti bekerja. Setuju gak teman-teman? Mungkin karena kita di PHK, mungkin juga karena perusahaannya tiba-tiba kolaps, bangkrut. Mungkin juga karena kita sakit berminggu-minggu, berbulan-bulan dan diberhentikan. Atau mungkin kita sudah tidak bisa bekerja lagi karena faktor usia sudah masuk masa pensiun. Atau kita mengalami sebuah kecelakaan sehingga tidak bisa bekerja lagi. Sementara itu, penghasilan linear ini akan berhenti karena ini penghasilan aktif teman-teman, yang dimana ditukar dengan jam kerja Anda. Begitu kita nggak bekerja lagi, kita nggak produktif lagi, penghasilan linear ini akan berhenti. Sementara itu, penghasilan residual atau residual income atau juga sering disebut juga passive income berbeda dari penghasilan linear. Penghasilan residual ini adalah istilahnya penghasilan orang kaya. Karena orang-orang kaya yang punya penghasilan residual ini teman-teman. Itulah sebabnya pada waktu saya lagi hancur-hancuran, lagi bangkrut, saya banyak belajar tentang bisnis, saya banyak belajar tentang bagaimana sih orang kaya itu, kenapa mereka bisa kaya. Yang saya temukan salah satunya adalah, orang kaya punya penghasilan residual atau passive income atau residual income. Maka saya berusaha mengejar penghasilan ini. Karena selama ini walaupun saya pengusaha sebelumnya,
Saya hanya menerima penghasilan linear, teman-teman. Dan itu saya jadi pengusaha yang biasa-biasa, malah menurun, ekonomi saya malah hancur dan bangkrut. Penghasilan residual adalah penghasilan orang kaya, teman-teman. Ini adalah jenis penghasilan yang terus datang secara teratur berdasarkan pada pekerjaan yang kita lakukan sebelumnya. Dan kita hanya lakukan sekali kerja keras, kita akan terima penghasilan terus menerus. Jadi teman-teman pendengar, sekali lagi, penghasilan residual itu beda. Kita mungkin kerja keras kita hanya dalam waktu 5 tahun, sekali dalam waktu 5 tahun kita fokus kerja keras, kemudian kita nggak kerja lagi. Kalau kita sudah sukses, maka penghasilan ini akan masuk terus menerus setiap bulan sampai kita meninggal. Bahkan setelah kita meninggal pun tetap ada penghasilan ini dan keluarga kita bisa menikmatinya. Luar biasa bukan? Nah, konsep penghasilan ini sering disalahartikan oleh banyak orang. Banyak orang itu berpikir bahwa penghasilan ini adalah penghasilan yang mengajarkan kita menjadi kaya secara cepat, atau money game atau apapun yang haram. Bukan, teman-teman. Karena banyak orang yang tidak tahu akan penghasilan ini sebetulnya. Penghasilan ini bukan tentang menjadi kaya secara cepat, melainkan kita membutuhkan fokus, kita membutuhkan usaha keras, kita membutuhkan tekad yang kuat, terutama pada bagaimana kita meraih penghasilan ini, kita membangun sebuah bisnis yang menjadi aset. Itu fokusnya. Jadi bukan seperti penghasilan money game atau investasi abal-abal yang kita duduk saja dengan janji-janji yang manis terus kita gak melakukan apa-apa. Itu salah, itu penipuan, teman-teman ya. Jadi penghasilan residual, sekali lagi, ini penghasilan di mana kita butuh kerja keras, kita butuh fokus, kita butuh yang namanya bertindak, berbisnis selama 5 tahun, bukan seumur hidup. Nah, bedanya apa dengan penghasilan linear? Penghasilan linear adalah penghasilan di mana kita bekerja, Anda bekerja, menukarkan waktu dengan uang, Anda terima penghasilan. Jelas? Karena Anda bekerja, Anda aktif bekerja, Anda terima penghasilan. Tetapi begitu Anda tidak bekerja lagi, maka penghasilan Anda berhenti. Anda tidak dapat income lagi. Sedangkan kalau penghasilan residual, ini Anda bekerja. Bekerjanya adalah kita membangun sebuah aset. Kalau aset ini jadi, maka kita akan terima penghasilan residual atau passive income tersebut. Nah, ini bagusnya. Nah, pada saat kita tidak bekerja lagi, kita berhenti nggak bekerja dengan alasan apapun, kita nggak bekerja lagi, mungkin faktor usia dan lain sebagainya. Kalau aset ini sudah jadi, maka aset ini yang menghasilkan income residual untuk kita. Itu bedanya, teman-teman. Nah, teman-teman, yang menikmati penghasilan ini sebetulnya adalah orang-orang kaya. Jelas, teman-teman, di mana mereka membangun sebuah bisnis. Awalnya cuma bisnis kecil-kecilan, kemudian semakin hari semakin besar bisnisnya. Dia punya cabang di mana-mana, setiap kota, setiap kabupaten, setiap desa, sampai di pelosok manapun ada cabang-cabang jaringan usahanya. Sehingga usaha ini jalan dan akhirnya ada sistem yang melakukan bisnisnya tanpa perlu kehadiran dia. Itulah namanya penghasilan residual. Atau juga Anda tahu bisnis franchise. Awalnya sebuah bisnis franchise dibangun dari sebuah bisnis biasa yang makin bertumbuh, makin sukses, maka dia sudah membuat sebuah sistem franchise. Setiap orang bisa
membuka menjadi mitra bisnis franchise dia kemana-mana. Di seluruh kota, seluruh pelosok sampai ke luar negeri. Dengan menciptakan sebuah sistem franchise. Sehingga pemilik franchise ini tanpa bekerja lagi, dia mungkin bekerjanya hanya 5 tahun membangun bisnisnya. Begitu terkenal bisnisnya, dia mulai membuka cabang-cabang dengan sistem-sistem franchise-nya. Membuka jaringan bisnisnya. Jadi membangun aset di sini adalah membangun aset jaringan, teman-teman. Itu yang namanya kalau aset kita, jaringan kita sudah terbangun, teman-teman. Jaringan bisnis terciptakan. Disitulah kita tanpa kehadiran kita, tanpa bekerja lagi, kita akan terima yang namanya penghasilan residual. Jelas teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman tidak ada yang salah dengan penghasilan linear. Penghasilan ini sebagai bentuk terhormat untuk mencari nafkah daripada kita menganggur. Banyak orang bisa mendapatkan gaji yang baik melalui penghasilan linear. Apalagi Anda punya yang namanya sekolah yang tinggi ya, Anda lulus S2, S3 dengan nilai cum laude mungkin, Anda akan mendapatkan penghasilan linear yang besar, apalagi di perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan asing ya. Namun penghasilan ini terbatas pada total jam kerja dan hanya memberikan penghasilan ketika Anda bekerja. Walaupun penghasilan Anda besar sekali, itu bagus. Tetapi sekali lagi, dengan kata lain, ketika Anda berhenti bekerja, penghasilan Anda pun berhenti. Hal ini disadari oleh orang-orang yang bijak, yang melek keuangan, artinya terbuka keuangannya. Mereka melek masa depan, terbuka mata mereka untuk masa depan mereka. Sehingga semakin banyak orang yang merasakan bahwa mereka dengan penghasilan linear ini mereka memaksimalkan penggunaan waktu mereka sehingga banyak waktu-waktu mereka yang terkorbankan. Waktu untuk keluarga mereka segala macam mereka korbankan hanya untuk menghasilkan penghasilan linear yang besar. Ada pengorbanan waktu, artinya pengorbanan waktu dengan keluarga. Berbeda dengan penghasilan residual, teman-teman. Tapi penghasilan residual ini itu adalah penghasilan yang dimana kita awalnya memang harus membangun sesuatu dengan fokus, tekad, sungguh-sungguh membangun sebuah jaringan bisnis dalam waktu 5 tahun, teman-teman. Dan ini juga penuh resiko, ada yang sukses, ada yang gagal. Tapi kalau Anda berhasil membangun aset tersebut, membangun jaringan bisnis Anda, maka Anda akan menikmati penghasilan residual. Di mana tidak bekerja lagi, Anda akan menikmati selamanya bersama keluarga Anda. Sampai kita meninggal pun, keluarga kita bisa menikmatinya. Jadi teman-teman para pendengar, penghasilan linear terbatas penghasilannya, sedangkan penghasilan residual tidak memiliki batas. Semakin banyak waktu yang Anda tukarkan untuk mendapatkan penghasilan linear, berarti Anda semakin banyak waktu yang Anda korbankan bersama keluarga Anda. Ini menjadikan Anda tidak punya kebebasan waktu. Nah, sedangkan penghasilan residual tidak instan memang. Semua membutuhkan proses, tekad, membutuhkan usaha keras, konsistensi, membutuhkan pengorbanan waktu juga. Kadang Anda mesti mengerjakan di luar jam kerja Anda untuk membangun sebuah aset. Tetapi itu hanya bersifat sementara. Setelah itu Anda bisa menikmati kebebasan waktu dan kebebasan uang. Dan sifatnya bisa multiplikasi atau multiply income. Dia bersifat kelipatan penghasilan. Itulah sebabnya kenapa orang-orang bisa cepat kaya. Karena penghasilan ini, teman-teman. Penghasilan residual ini. Karena efeknya adalah kelipatan penghasilan. Nah, contoh penghasilan residual atau penghasilan pasif. Contohnya para penulis lagu. Penulis lagu mungkin mereka kerja keras menulis sebuah lagu. Tapi setelah itu lagu tercipta dan sukses. Mereka akan terima royalty income. Setiap kali lagu itu diputar, mereka akan terima royalty income. Inilah penghasilan pasif. Contohnya lah,
Michael Jackson. Walaupun dia sudah meninggal, tetapi setiap lagu yang diputar di mana saja, maka Michael Jackson akan terima royalti. Bukan Michael Jacksonnya, tapi dia sudah meninggal, anaknya yang akan menikmati royalti income-nya. Kalau di Indonesia contohnya Ahmad Dhani. Beliau pencipta lagu. Kalau setiap lagu diputar di karaoke atau dimanapun, di stasiun TV ya, yang dinyanyikan oleh orang lain, maka Ahmad Dhani akan menikmati royalti income dari lagunya tersebut. Suatu waktu kalau dia sudah meninggal, anaknya, keluarganya akan menikmati royalti income tersebut. Itu adalah penghasilan pasif. Demikian juga perusahaan-perusahaan konglomerat, bisnis franchise, dan bisnis pemasaran jaringan yang benar ya, yang terbukti sudah puluhan tahun, itu adalah aset teman-teman yang bisa memberikan passive income. Harta karun sebenarnya, teman-teman, kalau kita bicara mengenai harta karun sebenarnya bukan terletak pada sesuatu yang selama ini terpendam di bawah tanah. Yang sering kita dengarkan kisah-kisah bajak laut menemukan harta karun, bukan begitu teman-teman. Harta karun yang sebenarnya itu ada di kepala kita. Jadi apakah penghasilan Anda saat ini aman untuk kedepannya? Jika tidak aman, maka kita perlu backup income, penghasilan tambahan. Ya, jadi harta karun itu sebetulnya dalam kepala kita. Kita sadar nggak gitu loh. Ya, kita sadar nggak penghasilan residual ini bisa suatu penghasilan yang bagus yang Anda butuhkan atau tidak. Atau Anda hanya fokus kepada penghasilan linear. Itu ada dalam pikiran kepala Anda. Itu ada harta karun Anda. Kalau kita bijaksana, mindset kita positif, kita akan menemukan harta karun penghasilan yang tepat untuk kita. Para pendengar, pernahkah Anda memikirkan bagaimana kehidupan Anda ketika Anda sudah tidak bekerja lagi? Nah, ini saya katakan sebagai contoh harta karun di dalam kepala kita. Pernahkah Anda memikirkan bagaimana kehidupan Anda ketika Anda sudah tidak bekerja lagi? Kalau kita tidak bekerja lagi, berarti penghasilan linear kita akan berhenti. Apakah itu yang Anda inginkan? Terus kemudian, pernahkah Anda berpikir warisan apa yang Anda ingin bagikan kepada anak cucu cicit Anda? Sesuatu yang meaningful, yang berarti, yang dikenang, atau Anda wariskan hutang? Karena penghasilan linear Anda suatu waktu juga akan berhenti. Atau Anda mewariskan sesuatu yang dikenang, yaitu penghasilan residual atau passive income. Tapi sekali lagi para pendengar, hidup ini adalah sebuah keputusan. Keputusan dari apa yang kita pilih, teman-teman. Hidup kita hari ini adalah pilihan keputusan kita di waktu yang lalu. Demikian juga hidup kita, hidup Anda 5 tahun atau 10 tahun ke depan dari hari ini adalah keputusan dari pilihan kita hari ini. Pilihan kita, apakah kita hanya puas dengan penghasilan linear atau juga kita mau menciptakan penghasilan kedua juga, penghasilan residual atau penghasilan pasif. Jika kita merasa penghasilan residual atau passive income itu penting, mulai berpikir dalam pikiran kita, dalam kepala kita, buat keputusan untuk mulai mencari, membangun sebuah aset yang bisa memberikan penghasilan residual. Jangan habiskan waktu kita dengan penghasilan linear. Karena usia kita akan makin bertambah dan makin bertambah terus setiap tahun, bertambah tua dari tahun ke tahun sehingga kita memasuki usia pensiun. Pada saat kita sudah memasuki usia pensiun, usia tua, baru kita sadar pentingnya penghasilan residual. Sayang sekali, kita sudah membuang separuh daripada usia kita. Nah teman-teman, itu saya dapat sharingkan. Semoga sharing saya di podcast kali ini bisa bermanfaat bagi Anda,
menjadi renungan bagi kehidupan Anda. Salam sukses, 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.